Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 12 Januari 2023 dalam pekan biasa pertama tahun A. Bacaan dibawakan oleh Felicita Zahara, Mazmur dilantunkan oleh Niken Sertumurwani, dan renungan ditulis oleh Robertus Suparjo. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu sepanjang malam tadi. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Kau berikan kepada kami dan seluruh keluarga kami. Kami bersyukur pula atas rahmat yang boleh kami terima pagi hari ini, sehingga kami boleh ikut ambil bagian dalam karya keselamatan-Mu. Terimalah persembahan hidup kami hari ini, sehingga kami dapat ambil bagian dalam karya kasih-Mu. Berkat penyertaan-Mu sepanjang hari ini, kami dapat berbuat baik kepada sesama kami, menolong mereka yang kecil, lemah, miskin, terpinggirkan dan difabel, serta menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk mewartakan kasih kepada semua orang yang kami jumpai. Jauhkanlah kami dari rasa cemburu, mudah marah, dan iri hati. Berilah kami kesabaran, kebijaksanaan, dan sikap mawas diri, agar apa yang kami lakukan hari ini terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Semuanya ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani, bab 3, ayat 7 sampai dengan 14. Saudara-saudara, dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan tidak mengenal jalanku, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya, oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hati karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang pada keyakinan iman kita yang semula sampai kepada akhirnya. Demikianlah sabda Tuhan. Hari ini dengarkanlah suara
kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita. Kita ini umat gembalaannya, serta kawanan dombanya. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan. Janganlah kalian bertekar hati. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suaranya, janganlah bertekar hati seperti di Meribah, seperti waktu berada di masa di padang gurun, ketika nenek moyangmu mencobai dan menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan. Janganlah kalian bertekar hati. 40 tahun lamanya aku muak terhadap angkatan itu. Maka aku berkata, mereka ini bangsa yang sesat hati. Mereka tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat istirahatku. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan. Janganlah kalian bertekar hati. Yesus mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan semua orang sakit. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus, bab 1, ayat 40 sampai dengan 45. Sekali peristiwa, seorang sakit kusta datang kepada Yesus. Sambil berlutut di hadapan Yesus, ia mohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, katanya, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah,
perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Yesus tinggal di luar kota, di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah sabda Tuhan. Keterbukaan hati membuka belas kasih Allah. Renungan dibawakan oleh Patricia Yuwono. Bapak, Ibu, saudara-saudari, orang muda, dan anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Dapatkah kita membayangkan apa jadinya jika seorang anak manusia tidak pernah dididik dengan baik? Kemungkinan besar ia akan tumbuh menjadi pribadi yang keras hati, keras kepala, egois, mau menang sendiri, dan mengacau masyarakat. Situasi ini dialami oleh bangsa Israel dalam Perjanjian Lama. Berkali-kali Allah menegur mereka, tetapi kembali dan kembali mereka seperti anak bebal. Mereka sudah berkali-kali diselamatkan oleh Allah, tetapi seringkali mereka menolak untuk percaya kepada Allah. Sikap inilah yang membuat Allah murka kepada mereka serta tidak mengizinkan mereka masuk ke tanah perjanjian untuk menikmati semua janji dan kemurahannya. Penulis kitab Ibrani dalam bacaan pertama mengingatkan bahwa Roh Kudus berbicara kepada kita mengenai dosa, kebenaran, dan penghakiman. Nasihat, janganlah keraskan hatimu, mengingatkan kita untuk terbuka kepada Roh Allah. Apabila kita mengabaikan suaranya, hati kita akan menjadi makin keras dan tidak bersedia untuk menyerah, sehingga akhirnya hati kita tidak peka lagi terhadap firman Allah atau keinginan Roh Kudus. Ketika hati kita keras, pengabdian kepada kebenaran dan kehidupan yang benar tidak akan menjadi prioritas lagi, tetapi akan membawa kita semakin giat mencari kesenangan pada jalan-jalan dunia daripada jalan-jalan Allah. Roh Kudus mengingatkan kita bahwa Allah tidak akan terus-menerus menghimbau kita apabila kita mengeraskan hati dalam pemberontakan. Adalah mungkin itu akan mencapai titik di mana kita tidak bisa kembali lagi. Dalam bacaan Injil, penulis menampilkan sosok pribadi orang kusta. Kita semua tahu, dalam masa Yesus, penyakit kusta adalah penyakit yang dianggap najis akibat dosa. Maka, mereka yang mengalami sakit kusta diasingkan dari lingkungannya. Namun tokoh ini tampil menjadi contoh bagi kita dalam hal beriman. Orang itu menunjukkan sikap keterbukaan hatinya bagi Allah. Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Ia memberi contoh bagaimana kita mesti membuka hati kepada Allah. Ia meyakini bahwa Yesus mampu menyembuhkan penyakitnya. Cukup dibutuhkan kemauan dan keyakinan.
Ketika Yesus mendengar permohonan itu, hatinya yang penuh belas kasih kepada si kusta menjamahnya, dan sembuhlah si kusta seketika. Bapak, Ibu, saudara-saudari, orang muda, dan anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus. Dari kedua bacaan di atas, ada beberapa pesan yang dapat kita petik. Pertama, kita diundang datang kepada Yesus dengan keterbukaan hati, memohon penuh kepercayaan. Biarkan hatimu disentuh oleh firman Allah yang akan mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kita dalam kebenaran, sehingga kita dilengkapi untuk berbuat baik. Dengan demikian, kita akan menerima segala berkat Allah. Kedua, Yesus yang tergerak hatinya mengulurkan tangan, menjamah yang sakit, dan jadilah sembuh. Itu memberi teladan kepada kita agar peka, peduli, serta mau mendengarkan dan memberi perhatian kepada mereka yang meminta pertolongan. Ada begitu banyak orang yang membutuhkan kita. Iman kita pada Allah akan semakin menjadi nyata jika iman itu tidak hanya diungkapkan dan dihayati, tetapi juga diwujudkan dalam perbuatan nyata. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, karuniakan kepada kami hati yang mampu mendengarkan dan taat pada firman-Mu, sehingga kami memiliki iman yang bertumbuh, bertambah, dan berbuah. Dengan demikian, hidup kami akan semakin bermakna bagi semua orang yang kami jumpai, terutama kepada mereka yang kecil, lemah, miskin, terpinggirkan, dan difabel. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.